Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara, mari bersama-sama sepakat kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami rasakan kebaikan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Sebentar kami akan naikkan pujian kami. Tuhan pimpin doa pagi ini, pimpin ibadah kami ke tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita puji Allah kita. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari pujikan dari awal. Ku hampiri tahta-Mu Tuhan, ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan kami Tuhan, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku menyembah-Mu Tuhan, dan sudah mengenal-Mu Tuhan. Jadikanku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu
dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindukan jadi penyembah yang benar, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kami mau menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Kira la 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 mase, shara la 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 bo, kina ma la 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 mase. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikan kami penyembah, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami disegarkan, iman kami dibaharui setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh-Mu selalu menyala-nyala dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online JKI Pondok Daud. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mau belajar bahwa mendengar suara Tuhan
lebih baik dari korban persembahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jika Bapak, Ibu, atau saudara sebagai orang tua yang memiliki anak, tentu Bapak Ibu bisa memahami pengertian ini. Sebagai orang tua, kita tidak hanya butuh dikirimi uang, tetapi juga butuh kehadirannya, perhatiannya, dan cinta kasihnya. Mengapa? Karena kalau anak kita mengasihi kita dan menghormati kita, pasti dia juga akan mengerti dan peduli dengan kebutuhan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Sebagai Bapa kita di surga, Tuhan juga butuh hati kita, cinta kasih, dan bukan sekedar persembahan kita. Karena itu Tuhan berfirman, mendengar lebih baik dari korban persembahan. Mari kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 23 bagian A. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saat kita tidak mau mendengar suara Tuhan, dalam arti kita tidak mau melakukan kehendak-Nya, itu sama dengan pendurhakaan kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, pendurhakaan dikategorikan sama dengan dosa bertenung. Dan biasanya orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan adalah orang yang degil hatinya. Dan di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, orang yang degil hatinya disamakan dengan menyembah berhala dan terafim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai tanpa sadar kita menyembah diri kita sendiri. Sebab tanpa sadar kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita memiliki konsep hidup sendiri, pemikiran sendiri, pendapat sendiri, merasa benar sendiri, dan tidak mau mengikuti firman Tuhan. Padahal saat kita mengikuti kehendak Tuhan dan hidup di jalannya, maka Tuhan berjanji di Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan kemudian di Ulangan 28 ayat 15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dari ayat-ayat tersebut di atas, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa mendengarkan suara Tuhan adalah kunci keberhasilan di dalam kehidupan. Sebab orang yang mendengar suara Tuhan akan diberkati dalam segala aspek kehidupannya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 tadi dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala aspek kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi ini. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Padahal saat kita tidak mendengarkan suara Tuhan, di Ulangan 28 ayat 15 dikatakan,
Jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Sangat berisiko, saudara, jika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan orang yang mau mendengarkan suara Tuhan adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan, mengasihi, tunduk, dan taat kepadanya. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal, tidak sayang. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak sayang kepada Tuhan sebelum kita mengenal Tuhan dengan betul. Allah adalah satu pribadi yang bisa berbicara dan punya kehendak, dan Dia sangat mengasihi kita sampai rela mengorbankan nyawanya bagi kita, seperti orang tua yang sayang anaknya. Apapun orang tua lakukan dan korbankan demi kebaikan anaknya. Dan satu hal yang perlu kita cermati, orang tua kita yang terbatas saja bisa demikian mengasihi anaknya, terlebih Tuhan yang maha segalanya pasti akan menyayangi dan mengasihi kita. Jika nasihat orang tua perlu kita pertimbangkan kebenarannya, sementara orang tua kita adalah manusia yang bisa berbuat salah, terlebih daripada Bapa kita di surga. Bapa yang sempurna, Bapa yang mengetahui kehidupan kita, Bapa yang tidak pernah berbuat salah, Bapa yang tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Bagaimana sikap kita di dalam mendengarkan suara Tuhan? Adakah kita mempercayainya bahwa setiap perkataan Tuhan adalah ya dan amin, dan kita tidak perlu meragukannya lagi? Sebuah keputusan yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Mengapa kita tidak mau mendengarkan dan masih meragukannya? Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, kita akan memahami bahwa ternyata ada kaitan antara mendengar dan korban persembahan. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus menjelaskan bahwa inti sejati dari korban persembahan adalah diri kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah jika kita tidak pernah mendengar dan mengerti akan kehendak-Nya? Kita bisa memberikan persembahan yang hidup bila kita mendengar panggilan-Nya, sehingga roh Allah hidup di dalam diri kita. Kita bisa memberi persembahan yang kudus bila kita mendengarkan suaranya dan hidup di dalam jalannya, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Maka kekudusan akan menjadi milik kita karena pengampunan dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan bila kita mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak-Nya. Orang yang mendengar suaranya atas tuntunan Tuhan pasti memberikan korban persembahan. Sebab jika dirinya sendiri saja dipersembahkan kepada Tuhan, apalagi cuman waktu dan harta. Tetapi orang yang memberikan korban persembahan kepada Tuhan belum tentu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sebab pemberian bisa didasarkan atas motivasi-motivasi pribadi, motivasi-motivasi yang berbeda,
dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perenungan pagi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa korban persembahan dibandingkan dengan mendengar itu lebih berarti jika kita mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar lebih baik dari korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, biarlah pengurapan-mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini, dan Engkau pertajam telinga rohani kami, sehingga kami boleh mendengar suara dan kehendak-Mu, dan terlebih daripada itu, buka hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami bukan menjadi penghalang dari rencana dan kehendak-Mu, tetapi biarlah Tuhan, kami boleh bersepakat dengan Engkau. Hati dan pikiran kami mengerti kehendak-Mu, sehingga kami bukan hanya mendengar kehendak-Mu, tetapi kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.